Saya Gede Eva Rizka Putra, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Undiksa Singaraja. Kali ini saya akan membelajarkan perangkat aksi saya yang pertama dengan model problem based learning. Oke, mari ikuti saya. Oke Rana, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang tanggal berapa? 14. Siapa absen 14? Oke, Stephen, silakan Stephen, pimpin doa ya. Pimpin doa dan kemudian langsung tepuk karakter. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, lanjutkan langsung. Tepuk karakter. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam karakter. cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa hebat. Oke, tepuk tangan. Kita semua. Makasih ya Stephen, silakan duduk. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Sudah, Masih semangat? masih, Sudah sarapan di rumah? Sudah? sudah. Bapak ingin tes dulu semangatnya. Semangat pagi! Pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Luar biasa anaknya, hebat sekali ya. Semangatnya hebat sekali. Oke, anak silakan duduk dulu. Bapak mau absen dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Risma sama Bagas masih sakit ya. Gusti Agung Krisna Lestara. Hadir. Hadir. Ada Arya Sastrawan. Hadir. Lovri Sintawan ini. Hadir. Ini kadek kita Natali. Hadir. Kadek Intan Arista Putri. Hadir. Gede Juna Ferdi Saputra. Hadir. Menta Kirana. Hadir. Kadek Nadia Octavia. Hadir. Putu Rama Adi Saputra. Hadir. Putu Rio Harta Wiguna. Hadir. Kadek Satya Dwi Putra. Hadir. Gusti Ngurah Semarajaya. Hadir. Komang Cynthia Dita Sudi. Putu Stephen. Hadir. Gusti Ketut Tete Wikarna. Hadir. Komang Fernanda Ali Mahendra. Hadir. Ketut Fiora Yulita. Hadir. Kadek Yuliana Pratiwi. Ketut Waisa Andika Pradana. Hadir. Kadek Wiwi Aryani. Hadir. Oke ya, sisanya lagi 2 sakit. Anak-anak gimana? Sehat? Sehat. Kesehatan ya, biar kalian tidak sakit ya, biar bisa tetap sekolah. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin cek dulu kesiapannya. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar, bukunya harus dikeluarkan. Nah, oke, silakan dikeluarkan dulu bukunya. Keluarkan buku tema 4 dan buku 2. Oke. Oke, baik anak-anak ya. Siapa yang bikin hari ini? Kelompoknya Ramaya dari Bang India. Oke, Bapak kasih tepuk tangan dulu buat yang bikin hari ini. Kita kasih tepuk salut dulu ya, karena kelasnya udah bersih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, anak-anak, Bapak ingin jelaskan dulu kembali ya, kenapa kita melakukan tepuk karakter. Agar anak-anak memiliki karakter-karakter yang ada pada itu ya. Seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Ya, kalian semua sudah tahu artinya masing-masing kan ya. Bapak ingin tanya satu orang saja. Contoh religius apa, Fiora? Religius. Tadi yang kita lakukan itu sebelum memulai pembelajaran apa? Ada yang bisa? Apa? Religius terhadap Tuhan. Gimana kita sebelum memulai pembelajaran? Apa Juna? Berdoa. Ya.
Kalau nasionalis setiap hari Senin bisa ya. Terus setiap kayak kemarin kita nyanyi apa? Lagu nasional. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada sebuah lagu anak-anak tahu nggak lagu Nek Delman? Tahu? Tahu kan? Sudah sempat tahu. Kita nyanyi bareng-bareng, oke? Nyanyinya sambil berdiri ya. Ayo silakan. Pada indah untuk anak ceria dari seorang kita. Sampai depan ya, apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik kereta istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping kabusnya yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Hey, tutik tatik tutik tak suara satu kuda. Hey, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Hey, tutik tatik tutik tak suara satu kuda. Semangat ya, semangat ayo, semangat ya, sini sampai sana. Dan kita semangat dulu hari ini sebelum mulai pembelajaran, ya. Nah, ada kuda ya, ada Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik kereta istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping bagusnya yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Hey, tutik tatik tutik tak suara satu kuda. Hey, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Hey, tutik tatik tutik tak suara satu kuda. Hey. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, silakan duduk. Duduk dulu. Nah, Papa ajak anak-anak nyanyi lagu Nek Delman agar anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini kira-kira. Ya, kegiatan apa sih yang digambarkan pada lagu Nek Delman? Ada apa saja kalau Delman? Ada yang pernah Nek Delman di sini? Nah, ya, tahu Delman tapi kan? Tahu. Delman itu adalah sebuah alat transportasi sederhana yang menggunakan kuda, dikendarai oleh si siapa kendarainya? Ada supirnya ya. Kemudian baru di belakangnya ada tempat apa namanya? Tempat duduk ya. Jadi kalau kalian mau naik Delman, kalian duduk di mana? Pak kusirnya di depan. Nah, kira-kira kegiatan apa yang terjadi pada lagu Nek Delman anak-anak? Mengantar bagus. Kalau mengantar kalian Nek Delman bayar enggak? Ya, Nek Delman ya. Nggak mungkin apa gratis ya, kecuali yang punya Delman bapak kalian ya. Kalau bukan bapak kalian nggak mungkin ya. Jadi bayar ya. Nah, bayar itu merupakan suatu kegiatan ekonomi ya, yang artinya konsumsi. Kalau supir atau kusir Delmannya itu namanya produksi. Dia memproduksi jasa. Jadi dia mengantarkan kalian ya, benar nggak? Mengantarkan kalian sampai ke tempat tujuan dengan kalian harus membayar kepada supir Delmannya itu. Ya, jadi ada kegiatan di sini ya. Kegiatan apa namanya? Anak bisa diulang? Produksi dan konsumsi. Oke, coba Bapak minta si Fernanda untuk mengulang kegiatan apa Fernanda? Produksi dan konsumsi. Nah, oke anak-anak ya. Nah, kegiatan inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi sesuai dengan lagu Nek Delman ini ya. Makanya Bapak putarkan dulu anak-anak lagu Nek Delman. Nah, adapun anak-anak ya, kegiatan hari ini bertujuan untuk jadi anak-anak biar nanti setelah belajar, anak-anak biar tahu jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Ya anak-anak ya, kemarin kan Bapak sudah tanya kerjaan orang tua kalian apa sih? Ya,
Nanti biar tahu anak perbedaannya. Oh, kalau dokter dengan guru bedanya ini loh pekerjaannya. Kemudian kalau supir dengan pemadam kebakaran ini loh perbedaannya. Biar anak-anak tahu. Kemudian anak-anak bisa menganalisis anak-anak jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Jadi jika dia sebagai guru, apa sih tugasnya? Seperti Rama kemarin kita tahu ya, jika bapaknya Rama sebagai pegawai kantor, apa sih tugasnya? Jam berapa dia jalan, jam berapa dia pulang, apa yang harus dilakukan? Kalau guru misalnya anak-anak, apa tugasnya anak-anak? Kalau misalnya pemadam kebakaran, memadamkan api ya, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah anak-anak nanti sama seperti kemarin ya, kita kerja kelompok menggunakan tadi book ya. Nanti anak-anak setelah bekerja kelompok, anak-anak diharapkan bisa anak membuat laporan ya. Laporannya itu menggunakan kalimat efektif dan kalimat yang kata-kata yang baku ya. Ini kita akan pelajari itu ya. Oke anak ya. Oke anak, sebelum kita belajar ya tentang kegiatan ekonomi, Bapak ingin bagikan dulu bahan ajar dan LKPD. Jadi LKPD ini 1/2 ya. Jadi satu bangku dapat 1 aja ya. Ini Bapak jadikan satu ya anak ya, bahan ajar dan LKPD. Di sini ada materi ya anak ya tentang kegiatan ekonomi. Sudah semua dapat? Sudah. Ya anak. Nah, kita sekarang mulai belajar dulu atau mulai memahami apa sih itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah sesuatu kegiatan yang harus dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak ya. Jadi kita itu wajib melakukan kegiatan ekonomi untuk kita bisa hidup. Suatu kegiatan ekonomi adalah bekerja. Anak-anak kalau tidak bekerja bisa hidup nggak? Orang tuanya kalau tidak bekerja bisa hidup? Apa yang menyebabkan kenapa tidak bisa hidup? Nggak bisa makan. Kenapa nggak bisa makan? Karena apa? Coba angkat tangan yang bisa. Coba Stephen apa? Nggak punya duit atau nggak punya uang. Ya, betul sekali jawabannya Stephen ya. Nah ya. Jadi kita itu harus melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang menghasilkan uang ya, yang harus kita lakukan anak-anak. Misalnya, coba Bapak tanya sekarang Meta. Meta orang tuanya kerja sebagai apa Meta? Tukang bangunan. Nah kalau misalnya bapaknya Meta tidak kerja, apakah dapat duit Meta? Tidak dapat duit. Apa yang dipakai makan? Kan ada ya, benar ya? Jadi kita harus wajib melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada banyak anak-anak ya. Tidak hanya yang menghasilkan uangnya, tapi juga kita membeli pun termasuk kegiatan ekonomi. Misalnya anak-anak bawa bekal dari rumah, uang. Nah, coba Intan. Nah, Intan berapa bekalnya sehari? 10.000. Oke, 10.000. Sekarang sisa berapa Intan? 5.000. Apa yang Intan beli? Atau Intan pakai apa uang itu? Yang 5.000. Pakai beli apa? Beli semangka 5.000 dan yang lain-lainnya. Jadi Intan pakai uang yang Intan yang 5.000 itu untuk belanja di kantin sekolah ya anak-anak ya. Jadi ada di sana kegiatan ekonomi ya. Intan di sana sebagai orang yang membeli. Pedagangnya adalah ibu kantin ya, ibu kantin juga melakukan kegiatan ekonomi. Kita juga melakukan kegiatan ekonomi. Nah ya, banyak jenis kegiatan ekonomi anak-anak ya. Sekarang Bapak akan ajarkan kalian satu-satu kegiatan ekonomi seperti yang sudah ada di bahan ajar. Apa itu yang pertama anak-anak? Ada produksi, kemudian ada distribusi, kemudian ada konsumsi. Nah, Bapak coba minta satu orang
silakan coba ke depan membaca ini. Bantu Bapak membaca nomor 1. Siapa mau anak? Bantu Bapak membaca nomor 1. Kita mau? Silakan kita. Ya, baca tentang produksi ke depan. Yang lainnya dengarkan ya. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menghasilkan suatu produksi sehingga bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Produksi yang dihasilkan dari kegiatan produksi meliputi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi yang siap didistribusikan ke produsen lain atau konsumen. Oke, makasih kita sudah bantu Bapak membaca ya. Kasih dulu tepuk salut buat kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kita silakan dulu. Nah, seperti yang dikatakan kita, nah, ya. Jadi produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Ya. Nah, contohnya yang paling gampang menghasilkan barang apa kira-kira? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Ah, petani. Ya, betul Juna. Petani menghasilkan apa Juna? Apa? Ah, petani. Petani apa nih? Petani padi atau petani apa? Petani padi menghasilkan apa? Menghasilkan beras. Oke, dah. Apa lagi kira-kira? Siapa yang bisa? Kalian kan sering berbelanja, misalnya berbelanja ke senggol atau ke tempat makan. Nah, itu yang menghasilkan barang apa? Nah, kalian kan sering beli sesuatu kalau beli makanan misalnya. Apa kira-kira? Kerjaan yang menghasilkan barang. Paket. Paket, oke. Paket apa? Barang yang berguna. Barang yang kamu beli, misalnya. Oke, itu bukan produksi ya. Ada aja lagi contohnya yang lain. Tapi Bapak acungi jempol, sudah berani menjawab. Siapa yang coba berani menjawab tadi? Yang menghasilkan barang. Bapak kasih contoh satu ya. Nanti kalian coba pikirkan lagi. Pedagang bakso. Nah, pedagang bakso itu dia kan buat sendiri baksonya, kemudian dia jual. Itu namanya kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Kalian bisa kasih contoh Bapak lagi nggak yang lain selain menjual bakso? Siapa lagi? Yuk. Oke, Juna apa? Penjual jajan. Apa lagi? Penjual apa? Siapa yang bilang tuh? Oke, Tata ya. Penjual apa? Oke, nggak usah ragu-ragu ya. Silakan katakannya. Penjual baju. Apa lagi? Ada apa? Penjual mie. Ya. Apa lagi Nana? Penjual kue. Ada lagi? Faisal? Penjual sepatu. Rio? Penjual sandal. Dite? Penjual baju. Nah, ya, pintar anak-anak ya. Jadi pokoknya ya, kalau produksi yang menghasilkan barang itu ya, dia adalah rata-rata dia penjual ya, atau pedagang ya anak-anak ya. Dagang bakso itu menghasilkan bakso, dagang nasi goreng menghasilkan nasi goreng, dagang puyuh hai menghasilkan puyuh hai ya. Jangan lapar kalian Bapak bicara makan. Nah, kemudian ya, kalau yang menghasilkan jasa ada lagi anak? Ada. Contohnya pekerjaannya apa? Kalau Bapak pekerjaannya apa anak? Guru. Kalau Bapak guru itu Bapak menjual sesuatu nggak kepada kalian? Terus Bapak kerjaannya apa? Mengajar. Nah, mengajar ini termasuk menjual jasa. Jasa ya. Jadi kemampuan Bapak yang Bapak jual. Bapak menjual jasa. Jasa Bapak apa? Mengajar. Sama juga seperti dokter. Kalau dokter jasa apa yang dijual? Mengobati apa ya? Mengobati apa? Pasien ya, mengobati orang yang lagi sakit. Kemudian ada lagi polisi. Nah, polisi apakah menjual ya? Apa dia? Jasanya menangkap apa? Maling apa lagi? Ya, yang di jalan kan stop kendaraan kan kadang-kadang ya, mengajak
lalu lintas kan? Menangkap apa? Begal. Begal, oke ya, bagus. Jadi anak-anak ya, kalau polisi itu sama seperti guru dan dokter, dia menjual jasa. Jasa yang dijual berupa, kalau polisi menertibkan keamanan. Ada satu lagi anak-anak yang pekerjaan menghasilkan jasa. Ada nggak yang kira-kira bisa? Nah, Bapak kasih contohnya. Kan buat ini kalau di Mejero kan banyak pohon cengkeh. Nah, pekerjaan yang berkaitan dengan pohon cengkeh itu apa? Ngalap. Oke, kalau ngalap itu dia menjual barang apa jasa? Barang apa jasa? Siapa yang bilang barang? Nah, oke Fiora, yang bilang jasa siapa? Nah, Bapak tanya dulu, yang bilang barang apa dia? Dihasilkan penjual pemanjat cengkeh. Cengkeh, oke. Kalau yang bilang jasa apa? Bingung. Nah, jadi Bapak sekarang kasih jawabannya ya. Kalau pemanjat cengkeh itu menghasilkan jasa. Kenapa? Karena dia cuma memanjat. Cengkehnya kan bukan punya dia. Dia kan cuma membantu orang yang punya cengkeh untuk ngalap atau untuk memetik daun bunga cengkeh. Ya, namanya buah cengkeh. Bukan dia yang menghasilkan cengkeh sendiri. Ya, jadi anak-anak perlu agak dipahami sedikit lagi ya perbedaan antara barang dan jasa. Oke, satu, pemadam kebakaran. Barang atau jasa menghasilkannya? Jasanya apa? Memadamkan api. Kalau misalnya menjual sate? Apa yang dihasilkan? Pinter ya, kasih tepuk tangan buat semua. Nah, selain kegiatan produksi, ada juga kegiatan distribusi. Coba siapa yang mau bantu Bapak baca kegiatan distribusi yang ada di sana? Saya. Stephen ya, silakan Stephen baca distribusi. Baca yang keras ya, dan teman-teman dengarkan. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran dan pengiriman produk dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi memiliki dua sistem, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung, produsen menyalurkan produk atau jasa langsung ke konsumen tanpa melalui perantara. Distribusi tidak langsung, penyaluran produk atau jasa dilakukan dengan perantara atau pedagang. Oke ya, bagus sekali Stephen ya. Latihan baca lagi biar lebih lancar. Oke Stephen, kasih tepuk salut dulu buat Stephen. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke Stephen, silakan. Nah, distribusi anak-anak ya. Jadi ya, kalau orang yang berjualan atau memproduksi sesuatu, ada yang langsung dia menyalurkan ya, ada juga yang tidak langsung. Seperti halnya anak, kalau pedagang bakso kan dia buat bakso sendiri, kemudian dia langsung juga menjual baksonya. Sama juga seperti pedagang sate ya, buat sate dulu di rumahnya sendiri, kemudian dia bawa motor atau nongkrong di suatu tempat, dia menjual satenya. Itu namanya produksi yang langsung. Kalau yang tidak langsung, dia membutuhkan bantuan orang lain untuk mendistribusikan. Ya, distribusi ini artinya menyalurkan anak-anak ya. Jadi misalnya Bapak pengusaha cengkeh, Bapak kan ngalap cengkeh nih, produksi cengkeh. Kemudian cengkehnya Bapak jual ke pengepul agar pengepulnya bisa menyalurkan. Menyalurkannya kemana? Ke pedagang bumi yang membutuhkan cengkeh. Misalnya cengkehnya untuk bahan kosmetik, cengkehnya untuk bahan makanan, bumbu-bumbu, kemudian ada juga untuk rokok. Ya anak ya, kan cengkeh itu gunanya anak ya. Jadi itu namanya distribusi tidak langsung. Kalau nelayan misalnya anak, nelayan menangkap ikan kan di laut. Ada yang
langsung dijual. Kemudian ada juga yang perlu ikan itu ditaruh di dagang ikan bakar, ya. Jadi dia tidak langsung menjual, dia mendistribusikan. Intinya distribusi adalah kegiatan menyalurkan. Sama seperti kalian, satu lagi nih contoh pasti sering kalian beli paket di Shopee, di Tokopedia. Ada yang beli, tinggal klik, udah. Nanti barangnya diantar oleh kurir. Kurirnya itu ya namanya distributor. Distributor ya. Kalau orang yang melakukan distribusi namanya distributor. Ya, jadi ada kegiatan distribusi dilakukan oleh kurir. Kalian namanya konsumen. Orang yang mengkonsumsi ya pedagang namanya produsen. Ya, produksi kegiatan. Nah, yang terakhir kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi. Siapa yang mau bantu Bapak baca? Juliana silakan. Yang lainnya dengarkan ya. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang berupa menggunakan atau menghabiskan barang, hasil produksi atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen akan digunakan oleh konsumen secara bertahap atau mungkin sekaligus habis. Oke, bagus Juliana ya, bacanya sudah lancar. Tepuk salut buat Juliana ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke Juliana, silakan. Terima kasih ya udah bantu Bapak baca. Nah, anak-anak konsumsi ya. Konsumsinya adalah kegiatan menghabiskan entah itu langsung habis atau bisa jadi habisnya perlahan lah. Kalau yang langsung habis anak-anak apa contohnya? Bakso, oke bagus, makan bakso, beli sekarang, langsung dimakan, itu langsung habis. Apa lagi yang langsung habis? Selain contoh yang Bapak berikan, ayo apa? Tahu, tapi makanan tetap apa lagi yang lain? Oke ya, oke. Kalau yang gini deh kalau gitu, kalau yang tidak habis langsung. Gadget? Gadget apa? Kalau dimakan habis langsung gadget. Apa yang tidak habis? Minuman habis langsung. Apa? Hah? Cengkeh? Iya, bisa jadi kalau cengkeh ya. Bisa itu tidak habis langsung kan perlu diolah. Apa lagi? Hah? Kopi ya, bisa kalau beli kopi banyak kan? Dia dipakainya sedikit-sedikit. Bisa juga. Gula, ya. Sementara itu lagi apa lagi? Ini ya anak ya, yang tidak habis langsung ini contohnya misalnya sabun. Kalian pakai sabun kan beli sekarang sabun nih. Jadi yang sabun langsung berapa beli? Paling sebulan udah habis itu benar nggak? Atau 2 minggu gitu ya. Kalau misalnya apa lagi? Deterjen. Habis langsung sekarang? Untuk cuci piring itu habis langsung sekarang? Atau gini deh misalnya, yang paling gampang, anak-anak beli sepeda motor. Beli sepeda motor, langsung habis sepeda motornya hilang. Ya, kan dipakai dulu sampai rusak, baru beli lagi kan gitu kan? Itu contohnya yang tidak langsung habis. Kalau yang langsung habis yang kita makannya, kalau nggak langsung habis ya seperti motor atau kalian beli rumahnya kan sekarang beli rumah langsung habis semuanya. Kita pakai itu 2 tahun itu merupakan kegiatan konsumsi anak-anak ya. Jadi anak-anak sudah sering melakukan kegiatan ini sebenarnya tanpa anak-anak menyadari. Di sekolah anak-anak sering melakukan kegiatan konsumsi. Nah, juga orang tua kalian juga pasti melakukan kegiatan produksi, entah itu jasa ataupun barang. Asalkan orang tuanya bekerja, pasti itu sudah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, oke anak-anak. Sekarang anak-anak coba diskusikan ya, ada di LKPD-nya. Nah, ini adalah ada 3 pertanyaan. Coba kita sebelum anak-anak menjawab, kita lihat dulu yuk. Ini gambar apa? Nelayan memancing ya. Menggunakan apa? Boleh apa enggak? Boleh. Kalau kemarin bawa baru nggak boleh ya. Ini apa?
kegiatannya kedua, pengepul ini namanya ya, pengepul ya. Kemudian yang ini, pengepulnya ini menyalurkan abane ya, kamu mobil ya, misalnya uling jer nih, ini kan pantainya di Selirit ya, jauh ya. Jadi dari Selirit bawa ikannya ke sini, biar orang-orang di sini bisa beli ikan. Ya, kalau nggak gitu kan nggak bisa. Masa orang di pantai aja yang bisa makan ikan? Nah, kalian nggak bisa jadinya. Dibawa dia bawa mobil, baru ini dijual, baru ini di. Nah, kegiatan ekonomi. Jawab pertanyaannya nomor 1 berdasarkan gambar di atas, jenis kegiatan ekonomi apa yang terjadi. Yang kedua juga jenis barang apa yang diperjualbelikan. Yang ketiga jenis pekerjaan apa yang terlibat pada kegiatan tersebut. Silakan anak-anak kerjakan ya. Waktunya Bapak kasih waktu 7 menit. Nah, 7 menit kerjakan, boleh diskusi dengan teman sebab. Ya anak silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 7 menit ya. Soalnya nggak usah dibuat anak-anak ya, cukup jawabannya saja. Ya. Oke, waktunya 7 menit ya. Oke.
Jadi ini kan ada 3 jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah ini anak, ini nelayan nangkap ikan itu masuk kegiatan apa ya? Ini kegiatan ekonomi apa? Produksi, distribusi, apa konsumsi? Nangkap ikan. Di sini kalau menghasilkan barang ya kan, ikan itu menghasilkan barang kan, akhirnya ya, tulis di sana dia nelayan menangkap ikan, kegiatan produksi gitu ya. Kemudian ini juga menjual ikan, disalurkan ya, namanya distribusinya. Coba silakan dikatakan. Ya anak, waktunya lagi 3 menit ya. Ini aja ya. Oke, anak sudah selesai? Ya, belum? Sudah semua? Oh, minta belum Mbak Yuliana? Oke ya, ini dikit. Apa kasih waktu ya? Kasih waktu. Ya, oke anak, sudah semua ya? Kita sekarang bahas ya. Kita bahasnya tanya jawab aja ya. Siapa yang bisa angkat kak? Nomor 1, siapa yang bisa? Meta, coba Meta. Berdiri Meta, berdiri. Berdasarkan gambar di atas, jenis kegiatan ekonomi apa yang terjadi? Memancing ikan, menjual ikan, menangkap ikan, membeli ikan, dan memasak ikan, lalu memakan ikan goreng. Oke, bagus. Kasih tepuk salut buat Meta. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Nah, tapi itu di sana belum dijelaskan kegiatan ekonominya ya. Belum ada mana sih yang termasuk produksi, mana yang termasuk konsumsi, mana yang termasuk distribusi. Ada yang bisa melengkapi anak? Coba Wesa. Saat nelayan menangkap ikan. Saat nelayan menangkap ikan, kegiatan apa namanya? Produksi. Oke, bagus Wesa. Siapa lagi yang bisa? Kalau kegiatan distribusinya kegiatan apa? Yang lainnya. Coba yang lain.
Berdiri Fiora. Distribusi saat nelayan membawa ikan ke pengepul dan ikan dikirim dengan mobil saat dijual di pasar. Oke, bagus sekali Fiora. Kasih tepuk salut buat Fiora. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, yang terakhir sekarang kegiatan konsumsi. Nah, paling gampang ini. Ayo, siapa yang bisa? Kegiatan konsumsi apa aja? Selain yang kata dulu, yang lainnya. Coba Bapak tunjuk. Oke, Nadia deh. Nomor enggak? Kegiatan gininya, anak-anak. Bukan nomor 2, nomor 1. Kegiatan distribusinya. Apa? Di sana kegiatan konsumsinya. Saat siswa membeli ikan di pasar dan saat memasak ikan. Saat membelikan, oke betul konsumsi ya. Kemudian saat memasak, bagus sekali Nadia. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Jenis barang apa yang diperjualbelikan? Apanya ada betul? Saya bisa. Oke, ikan, semua bisa ya. Yang ketiga, jenis pekerjaan apa yang terlibat pada kegiatan tersebut? Ya, pekerjaan apa aja yang ada di sini? Yang lainnya angkat tangan dulu kalau mau jawab. Pekerjaan yang ada di sini. Stephen coba. Nelayan, pengepul, penjual ikan. Oke, ya nelayan, ya pengepul atau distributor ya dan penjual ikan. Oke, bagus sekali Stephen. Anak-anak berarti sudah mengerti anak-anak? Sudah? Oke, bagus sekali kalau anak-anak sudah mengerti dengan kegiatan ekonomi ya. Jadi sekali lagi Bapak tekankan kegiatan ekonomi ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke ya. Nah sekarang Bapak punya permasalahan. Coba amati video. Nah, ntar dulu. Ini belum kelihatan ini giginya. Belum hidup. Nah ini. Baru-baru ini viral di media sosial aksi petani yang mendadak saat membuang 1,5 ton tomat. Hal ini akibat petani tersebut kesal karena harga tomat yang anjlok hingga hanya Rp400 per kilogram. Nah, tuh tomatnya dibuang semua di jalan anak-anak. Adapun peristiwa tersebut terjadi di Pemangku Ungu Riau, Kupang Segarus, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat pada Sabtu 26 Maret 2022 lalu. Adapun pelaku aksi seorang pria bernama Marwan. Saat ditemui di kediamannya pada Minggu 27 Maret 2022, Marwan mengaku sebagai pengepul sayuran. Pria berusia 32 tahun itu mengatakan tidak pernah bermaksud untuk membuang tomat-tomat tersebut. Ia mengatakan sebenarnya pihaknya sudah menyampaikan kepada ibu-ibu untuk mengambil tomatnya saat masih di dalam kotak. Akan tetapi ia menduga karena malu ataupun tidak enak sehingga tidak ada yang mengambil. Ia pun merupakan kotak berisi tomat tersebut di tepi jalan depan kios dan di Pemangku Ungu Riau, Kupang Segarus, Balik Bukit, Lampung Barat. Dari aksinya tersebut ibu-ibu ramai-ramai banyak yang mengambil. Nah, Ya. Apa sih yang menyebabkan itu bisa terjadi? Nanti anak-anak diskusikan bersama kelompok. Oke? Siap? Mau lagi kerja kelompok? Nah? Oke, nah nanti kalian membuat laporannya itu ya harus menggunakan kalimat yang efektif anak-anak ya. Jadi kan nanti anak-anak membuat nih apa yang menyebabkan. Anak-anak harus di sana menggunakan kata-kata atau kalimat yang efektif. Jadi kalimat efektif itu ada unsurnya subjek, predikat, objek atau keterangan. Ya, dan juga menaati ejaan atau kaidah kebahasaan yang baku. Contohnya misalnya langsung ke contoh anak-anak ya. Yanti mementaskan tali piring di atas panggung. Itu harus lengkap anak-anak nanti buat kalimatnya ya. Hal ini disebabkan karena ini harus jelas ya. Jangan kepotong-potong. Kalau misalnya yang ini yang paling atas, Yanti mementaskan. Nah, kalau gitu kan kepotong ya. Mementaskan apa dia? Mementaskan tali piring. Nah, kalau itu udah lengkap ya. Cuma belum ada keterangannya di mana dia mementaskan tali piring. Jadi kalimat anak-anak yang buat nanti harus lengkap. Jangan sampai anak buat misalnya hal ini disebabkan karena Marwah marah. Titik. Nah, marahnya karena apa? Perlu dijelaskan. Oke? Kemudian juga ayah menanam padi. Jangan sampai anak-anak menulisnya ayah menanam gitu aja. Kan nggak ada ya. Apa kita anak nanti bingung yang baca.
padi kah, buah, atau apa yang ditanam. Jadi harus lengkap kalimatnya anak-anak ya. Kemudian juga, nah sebelum anak-anak membaca masalahnya ya, nanti anak-anak akan membentuk kelompok ya. Jadi ada dua masalah anak-anak. Pertama masalahnya ini, apakah yang terjadi apabila kegiatan konsumsi lebih besar dibandingkan kegiatan produksi? Tadi kan sudah belajar ya, apa yang terjadi apabila kegiatan konsumsi lebih besar dibandingkan kegiatan produksi? Nanti kalian bisa cari di kelompok ya, cari sumber-sumbernya. Ini permasalahan pertama sudah ada di LKPD anak-anak ya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah gambar yang tadi, video yang tadi ya. Ini apa nih yang menyebabkan ya? Nah, sebelum anak-anak menyelesaikan masalah tersebut, anak-anak sebaiknya membentuk kelompok. Oke, anak? Jadi membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi ada 4 kelompok. Oke, anak? Silakan anak-anak bentuk kelompok sekarang. Ya, Bapak bebaskan ya, Bapak bebaskan. Yang penting harus ada cewek, ada cowok dalam satu kelompok. Oke? Silakan anak-anak. Berada di kelompok masing-masing. Nah, jadi laporannya seperti ini anak-anak ya. Permasalahannya kalian tulis. Sekarang sudah ada permasalahannya dulu. Kemudian jawabannya ada di bawahnya ya. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Nah, nanti masing-masing kelompok dapat satu grup. Oke, silakan semua kelompoknya ambil kelompoknya. Sana siapa? Silakan dia. Kemudian yang ini siapa kelompoknya? Ambil lah. Yang ini? Nah, sana siapa? Oke. Nah, oke anak ya. Seperti kemarin anak-anak, coba dulu sebelum kerja perhatikan Bapak. Seperti pada waktu kemarin, anak-anak harus juga bagi tugas. Ada yang mencari, ada yang mencatat, ada yang membuat jawaban agar kerjanya bisa lebih efektif dan lebih efisien. Oke anak-anak ya, sudah siap untuk bekerja? Nah, sekarang kalian silakan bekerja. Bapak kasih waktu anak-anak 35 menit ya, karena ini masalahnya agak sulit ya, jadi memerlukan waktu yang lama anak-anak. 35 menit dari sekarang. Silakan anak-anak, semuanya bekerja, tak ada yang diam. Ya, silakan dia. Langsung tarik filmnya. Diana boleh di sini bawa kursinya biar semua dilihat ya teman Fernanda. Ini juga Tata di sini aja lah, di sini biar semua bisa lihat atas biar Kak. Ini kan sana. Nah, semua bisa ya. Kita di sini kita biar bisa lihat kan, biar semua bisa lihat penampaknya, biar semua tahu dulu. Wesa sama Arya bisa duduk di sini ngeliat dia di belakang Mbak. Satya bisa
Nah, bentar Pak. Jangan saya gambar ya. Ini. Nah, tadi dalam ya, gambarnya. Nah ya. Veranda bisa sampingnya seperti ya, Veranda lihat sana. Biar lebih mudah. Bapak kasih clue sedikit ya. Untuk yang pertama itu kan ada apa yang terjadi jika kegiatan konsumsi lebih besar dibandingkan produk. Ya, jadi banyak dia nyetak barang, tapi yang membeli nggak ada. Apa yang terjadi? Nah, ya, Pak kasih clue ya. Misalnya dagang bakso nih, Mbak beli bakso, tapi sudah ada beli bakso nih, bedek nih beli. Apa yang terjadi? Ini kebalikan ya. Kegiatan apa nih? Oh, kegiatan konsumsinya lebih besar gini. Jadi pedagang baksonya sedikit ya buat bakso, tapi yang beli banyak sekali. Apa yang terjadi? Nah, ya. Kemudian juga misalnya ada baju ya, pedagang bajunya sedikit, tapi yang beli banyak. Apa yang akan terjadi? Nah. Garang beli, enggak sih. Tapi
Keluarin aja, keluarin. Cari yang lain. Kecil kan? Apa yang menyebabkan sholat terbuang?
nyari di kelompok ya. Udah. Nah, kelompoknya Bapak ambil dulu ya. Kan sudah dicatat tadi. Nanti salin ke dalam laporan. Oke, silakan kelompoknya sini baru. Tata, sini aja taruh. Ya. Sejak keluar kelompok lalu ya. Kelompoknya kalau di sini. Boleh, Mak. Boleh. Sekarang anak-anak buat laporan. Salin tadi apa yang didapat ya lewat menggunakan kelompok. Lalu anak-anak sekarang buat laporan ya untuk menjawab pertanyaan itu. Dari Monika? Kasih ya. Nah. Silakan anak-anak. Waktunya masih 10 menit untuk menyusun laporan. Buat ya. Oke anak-anak, sudah selesai? Nah, sekarang sistemnya sama seperti kemarin ya. Kan ada 2 pertanyaan. Ya. Ada 2 pertanyaan. Nanti pertanyaan pertama dijawab oleh kelompok apa namanya sana tadi? Polisi ya. Jawab pertanyaan 1 polisi. Yang menanggapi adalah kelompok dokter. Kemudian kelompok pemadam jawab pertanyaan nomor 2 ya. Yang menanggapi adalah kelompok YouTuber. Oke, keren sekali nama kelompoknya ya. Oke, sudah siap? Sekarang silakan dulu kelompok polisi maju ke depan. Nah. Ya anak, coba perhatikan dulu. Sebelum Bapak suruh kalian menjawab pertanyaan yang tadi kalian diskusikan, Bapak mau tanya dulu. Kalau polisi itu menghasilkan barang apa jasa? Oke, bagus. Silakan jawab. Coba baca nama. Ya, nomor 1. Pertanyaan nomor 1 apa jawabannya? Yang terjadi adalah agar barang mahal karena banyak yang membutuhkan tapi barang yang ada sedikit. Oke. Siapa tadi menanggapi? Kelompoknya kelompoknya dokter ya? Sama jawabannya? Apa beda? Beda. Oke, coba. Jika terjadi adalah harga barang mahal karena banyak yang membutuhkan tapi barang yang ada sedikit. Oke, ya, mirip jawabannya ya. Oke, apa yang terjadi jika kegiatan konsumsi lebih besar dibandingkan kegiatan produksi? Apa yang terjadi ya? Contohnya anak-anak ya. Coba Bapak kasih contoh. Pada saat Stephen sama Juna, tolong diperhatikan dengan oke ya. Pada saat COVID-19 ya, harga masker itu mahal sekali anak ya, bisa sampai 9.000 satu buah ya. Apa yang menyebabkan? Karena pada saat itu maskernya itu adanya cuma sedikit stoknya, tetapi yang membutuhkan masker semua orang. Makanya harga masker jadi mahal ya. Sama seperti yang terjadi belakangan ini anak-anak, harga minyak kan mahal ya. Apa sih yang menyebabkan? Karena minyaknya adanya cuma sedikit, jadi harganya mahal ya. Oke, itulah ya. Kalau konsumsinya lebih banyak daripada produksi, harga otomatis akan mahal. Kenapa mahal? Karena berebutan. Ini ingin beli. Jadi yang menjual dia otomatis kenaikan di harga. Oke ya, ngerti kan? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok polisi. Tepuk salut. Salut. Oke, sekarang dulu. Sekarang kelompok mana maju depan ya? Oke, kelompok
pemadam, silakan. Siapa yang baca? Aku. Oke, kelompok pemadam ya. Sebelum menjawab, Bapak tanya dulu ke kelompok pemadam. Yang lainnya diam ya. Pemadam kebakaran itu pekerjaan yang menghasilkan barang apa jasa? Jasa. Jasanya apa? Memadamkan api. Termasuk apa di sana? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Hah? Apa ayo? Oke, produksi, betul. Produksi jasa. Ya, silakan. Yang menyebabkan adalah karena jumlah tomat yang dipanen terlalu banyak yang tidak lagi dibuat. Oke ya, apa sih yang menyebabkan seperti video tadi ya? Kenapa sih tomat itu diutang-utangnya di pinggir jalan nih? Kenapa sih tomatnya dibuang di pinggir jalan? Ya, kenapa? Apakah karena tidak ada yang beli? Nah, itu yang jadi masalah sekarang ya. Jadi harga tomat itu mahal karena tomatnya banyak. Kebalikan seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi kan yang diproduksi sedikit, tapi ini yang diproduksi banyak, tapi yang beli cuma sedikit. Kan otomatis yang mendagang jadi misalnya dagang bakso, ya, kayak bakso, tapi ada beli itu gede, otomatis baksonya lebih sisi kayak kan, tang jelek kan, kalau sudah jelek ya dibuang, ya itu yang akan terjadi ya. Di samping itu bisa saja nanti baksonya diobral. Nah mudahan menghadap nih Pak ada nak beli, misalnya bakso harga 10.000. Oh ya, jualan 5.000 biar banyak yang beli. Nah, gitu yang terjadi ya. Selain harga makin rendah, juga bisa saja bakso itu terbuang. Oke, anak kasih tepuk salut dulu buat kelompok pemadam. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan dulu. Oke anak-anak, senang sekali Bapak hari ini ya, karena anak-anak semuanya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Cuma ada apa namanya beberapa yang perlu Bapak perbaiki nanti ya. Misalnya pada saat kerja kelompok harus semua ikut bekerja. Ya, jangan ada yang diam ya. Ingat sikap karakter kita, gotong royong. Kemudian juga nanti jangan ada yang lain-lain ya, seperti Juna dan Stephen tadi, oke? Ya, dan kali ditingkatkan ya, dan keaktifannya juga ditingkatkan. Ya, jangan diem, angkat tangan aja, nggak apa-apa, oke? Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang ingat pertama kita belajar apa? Pertama, jenis kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Apa aja? Produksi, distribusi, konsumsi. Oke ya, itu yang kita pelajari ya. Kemudian setelah itu kita membuat laporan menggunakan kalimat efektif dan kata yang baik dan bagus. Ya, oke ya, benar ya. Nah, kalian hari ini sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan membuat laporan ya anak-anak ya. Nah, Bapak ingin tahu lagi anak-anak ya, apakah anak-anak sudah paham sekali tentang apa yang kita pelajari? Nah, sekarang Bapak akan berikan tes anak-anak evaluasi. Tesnya sudah ada pada halaman terakhir LKPD, paling terakhir, coba lihat. Nah, itu silakan dijawab anak-anak ya, silakan dijawab. Kan semua sudah dapat satu per kelompok tadi ya, silakan dijawab. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu mengerjakannya 12 menit ya. Apa Rio? Soalnya tidak usah lupa. Silakan anak-anak, waktunya Bapak kasih 12 menit ya.
kelompok. Itu ya bukunya. Nah, jawabannya. Oke, anak, coba perhatikan dulu ke depan. Sudah selesai ya? Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak ingin bertanya dulu ya. Jadi kegiatan apa yang sudah kalian lakukan tadi? Ya, materinya kegiatan ekonomi. Dari awal kalian ngapain? Menjawab soal. Kemudian setelah jawab soal, tanya jawab. Apa lagi setelah tanya jawab kita? Apa? Ya, membuat laporan dengan apa tadi? Gimana sistem membuat laporan? Bekerja kelompok. Itu kegiatan yang telah kalian lakukan. Kemudian bagaimana perasaannya? Kalau senang senyum dulu sama jadi Karin. Iya, sebenarnya. Dan terakhir, apa yang akan kalian lakukan ke depannya terkait dengan kegiatan ekonomi, produksi, dan konsumsi? Jadi tugas kalian nanti ke depannya adalah kalian nanti harus tahu ya apa sih pekerjaan orang tua kalian. Ya, menghasilkan barang apa jasa. Kemudian dia produksi apa distribusi. Nah ya, oke. Oke anak ya, nanti itu anak tanya orang tua di rumah nanti. Oke, itu tindak lanjutnya ya. Oke anak, karena sudah waktu juga ya anak ya, jadi kita akhiri pembelajaran ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang pimpin doa? Mas itu juga pimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Cepat kita. Kalian berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, semangat pagi.